Cara selanjutnya dengan topik pengelolaan sistem informasi desa untuk peningkatan potensi desa oleh Toko Desa Siru Manggarai Barat. Saya jemput dengan hormat Bapak Sumardi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Maleki dari Kementerian Bappenas. Kemudian Ibu Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mau menyampaikan terkait dengan sistem informasi desa yang ada di Desa Siru gitu. Mungkin coba bisa slide-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, program sistem informasi desa atau disingkat dengan SID sebetulnya terinspirasi ketika pandemi COVID-19, di mana tahun 2020 itu Desa Siru merupakan desa yang terdampak positif COVID-19 yang pertama di Manggarai Barat. Tentu realitas ini mendorong kita untuk kemudian berpikir keras bagaimana kemudian pelayanan masyarakat itu harus berbasis digital. Jadi warga tidak mesti harus datang ke kantor desa, tetapi cukup mereka hanya menggunakan handphone untuk kemudian mengajukan atau memohon surat pelayanan di desa, maka desa bisa akan dilakukan. Coba next slide-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau ingin mengenal lebih dekat Desa Siru mestinya nanti itu bisa diakses di di media di website kami siru.desa.id. Jadi ini Desa Siru adalah desa lumbung pangan di Manggarai Barat. Jadi kalau Labuan Bajo ini tidak dapat makan ya mesti harus berbaik dengan orang Lembor lah, orang Siru, karena Desa Siru adalah salah satu desa lumbung pangan terbesar di Manggarai Barat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, next karena waktunya cukup singkat. Nah, ini tadi awal kita kenapa kemudian kita berpikir SID itu masuk di desa karena kita dilanda pandemi COVID-19. Di mana warga saya cukup panik, takut keluar rumah, bahkan ketika mereka ke pasar itu, warga atau orang pasar itu menolak untuk dilayani. Kenapa? Karena takut terpapar COVID-19. Lalu kemudian kita berpikir bagaimana merancang dan mendesain website desa yang terintegrasi dengan SID. Next. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perencanaan pembangunan seharusnya berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan warga gitu. Akan tetapi dalam perjalanannya kadang itu tidak bisa berjalan dengan efektif manakala karena tidak memiliki data yang akurat. Sehingga perencanaan itu kadang salah sasaran. Program bantuan sosial, kemudian program pemberdayaan yang diberikan oleh desa itu kadang tidak tepat sasaran karena tidak memiliki data yang akurat, tidak memiliki data yang cukup. Maka melalui konsep SID, Sistem Informasi Desa ini kemudian kita gagas konsep satu data untuk Indonesia bermula dari desa. Nah, melalui program aplikasi sepakat desa kelurahan yang digagas oleh Bappenas, ini kita bisa lihat itu, semua profil desa itu kita bisa tampilkan di slide, di website gitu ya. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kita, penganggaran pembangunan desa itu harus berbasis data yang kita miliki. Next. Nah, ini kemiskinan, kemudian kesenjangan sosial menjadi isu yang terus digaungkan dalam setiap perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Ini kenapa ini bisa terjadi? Karena program kebijakan untuk perencanaan pembangunan itu tidak tepat sasaran karena tidak memiliki data yang cukup. Nah, melalui program sepakat desa ini kemudian kita akan lihat nanti seperti apa aplikasinya yang cukup menarik untuk kemudian segala perencanaan pembangunan itu harus bersumber dari data. Next. 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 Nah, ini misalnya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2020 itu terdapat 248 rumah tangga tanpa air minum layak yang bersih, tanpa air minum layak gitu ya. Ini aplikasi sepakat desa yang dibangun oleh Bappenas. Ini persoalannya adalah ada 248 rumah tangga yang tidak mendapatkan akses air minum bersih. Lalu kemudian masalahnya adalah pertama tidak adanya ketersediaan air minum bersih. Maka kemudian ini menjadi basis kita dalam perencanaan pembangunan itu
kita lakukan pengadaan air minum bersih untuk tahun berikutnya. Next. Nah ini karena tahun 2020 itu ada sekitar 200-an kepala rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum bersih. Ini menjadi basis kita untuk perencanaan di tahun 2021. Maka kita melakukan pengadaan air minum bersih menggunakan tenaga surya. Jadi posisi airnya lebih rendah daripada perkampungan, itu sekitar 500 meter di bawah perkampungan. Maka cara kita untuk menaikkan air ini menggunakan tenaga surya. Dan ini bisa dinikmati oleh warga. Inilah perencanaan berbasis data dengan aplikasi yang dilakukan oleh Bappenas. Terima kasih Pak Maliki atas aplikasinya. Kemudian yang berikutnya, next. Nah, pada tahun 2020 terdapat 334 penduduk yang belum memiliki KTP elektronik. Ini persoalan. Lalu kemudian masalahnya apa? Masyarakat desa tidak memiliki biaya yang cukup untuk datang ke kota untuk mengurus KTP elektronik. Maka kemudian ini menjadi basis kita melakukan perencanaan. Maka tahun 2022 kita melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk kemudian mendatangkan Dukcapil ke desa untuk melakukan perekaman EKTP. Next. Jadi ini fotonya kita koordinasi dengan Dukcapil karena kita tahu bahwa ada banyak warga kita yang tidak memiliki KTP elektronik. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk datang melakukan perekaman EKTP di kantor desa gitu. Ini tentu basis datanya berdasarkan aplikasi Sepakat Desa yang digagas oleh Bappenas. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain data yang akurat dan data yang cukup, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan itu mutlak dilakukan. Kemudian kita dalam perencanaan pembangunan, kemudian penganggaran, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi itu terus melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di desa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. Jadi selain dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, kita juga terus melakukan komunikasi, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan kerjasama. Misalnya kita coba next slide-nya, kerjasama dengan dinas pertanian, kemudian dengan BNI untuk melakukan kurtani. Ini proses MU-nya. Ini dilakukan dalam rangka untuk masyarakat atau petani itu tidak berhutang gitu. Karena di desa itu rentenir cukup banyak, maka kemudian kita dorong warga untuk melakukan kurtani di Bank Negara itu BNI. Next. Kemudian kita ada kerjasama dengan PT SMI untuk instalasi listrik tenaga surya karena ada beberapa kampung kita yang belum memiliki akses listrik, maka kemudian kita kerjasama dengan PT SMI untuk membangun instalasi listrik, kemudian membangun instalasi air minum bersih. Ini kolaborasi dan kerjasama yang kita lakukan. Next. Nah, kemudian ini ada menanam 8.000 anakan bambu. Ini kerjasama dengan dengan Yayasan Bambu Lestari. Kita tanam di sumber-sumber mata air, kemudian di daerah yang rawan longsor, kemudian di bantaran sungai. Next. Nah, ini kita kerjasama dengan Yayasan Baitul Halim Jakarta dalam rangka memberikan pelatihan pengolahan kacang mente di desa. Jadi ada 3 poin penting yang mesti kita sampaikan bahwa pertama soal perencanaan pembangunan harus berbasis data. Yang kedua, pembangunan harus partisipatif, melibatkan semua masyarakat, dan yang ketiga adalah pembangunan harus melibatkan melibatkan banyak orang, yaitu dengan kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita tutup dengan sebuah video tentang proses SID, Sistem Informasi Desa yang ada di Desa Siru. Upaya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Baktikominfo membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah prioritas melalui berbagai inisiatif terus membuahkan hasil positif seperti dinikmati masyarakat Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Berkat program Baktikominfo yang membangun infrastruktur telekomunikasi pada tahun 2021, desa di salah satu sentra padi NTT ini kini memiliki jaringan internet yang memadai sehingga pemerintah desa bisa mengembangkan ekosistem digital dalam pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Kepala Desa Siru, Sumardi, menjelaskan layanan digital ini tidak hanya untuk sistem informasi desa, tetapi mencakup seluruh ekosistem layanan. Mulai dari kerja administrasi desa, seperti merekam semua peristiwa kelahiran, kematian, pindah penduduk, dan data keluarga lainnya, hingga presensi online. Jadi kita sudah mengembangkan daftar hadir online,
mengelola data kependudukan dengan cara cerdas, cepat, dan terintegrasi. Nah, di samping itu kita juga sudah mengembangkan website desa yang berbasis sistem informasi desa atau SID. Jadi mengelola data keluarga dan anggota keluarga warga desa terdaftar secara akurat dalam sistem informasi desa. Nah, merekam semua peristiwa kelahiran, kematian, pindah, keluar masuk warga itu kita input di sistem aplikasi. Semua data yang input akan secara otomatis juga terintegrasi menjadi statistik desa. Pengembangan ekosistem layanan digital ini berdampak pada peningkatan pemberdayaan warga desa. Dengan fasilitas internet yang diakses secara gratis, warga desa dapat mengakses informasi positif terkait usaha di bidang pertanian dan peternakan maupun surat menyurat melalui aplikasi yang tersedia di website desa. Dari fasilitas tersebut, kami sebagai masyarakat merasa bersyukur karena kami bisa menggunakan, lebih khususnya di bidang usaha. Ya, karena kita ketahui banyak sekali informasi di dalam internet. Sehingga generasi Siru ini bisa mencari lebih jauh tentang informasi tentang masalah usaha. Seperti bagaimana cara membangun usaha, bagaimana cara untuk mengembangkan usaha, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan usaha tertentu. Hingga Maret 2022, program Merdeka Sinyal Bakti Kominfo telah menjangkau 15.559 titik akses internet di kawasan 3T dan perbatasan, serta membangun 2.401 BTS dengan target 7.904 lokasi. Bakti Kominfo juga berencana membangun sekitar 150.000 titik akses internet dengan teknologi satelit. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Marianus Marcelus, Metro TV. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Bapak Sumardi untuk pemaparan materinya yang luar biasa juga. Ternyata sudah